Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Melavita, NPM 2121020071, kelas C, Prodi Hukum Tata Negara, semester 4. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Nah, di sini hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifatnya dialogis. Lalu artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan, yang dimana tujuannya itu dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan di kebahagiaan di akhirat. Dan di sini juga tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin ini adalah inti syariah atau hukum Islam. Dan keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan kedamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Hukum Islam itu dapat upaya menegakkan semuanya. Harus siap menghadapi kejadian-kejadian yang baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Sebagaimana ditemukan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup berkembang di dunia. Apa saja sih? Nah, yang pertama ada common law. Itu juga disebut sebagai atau dikenal sebagai angel session. Lalu yang kedua ada civil law atau disebut juga dengan Eropa kontinental. Lalu yang ketiga ada custom law. Yang keempat ada Islamic law. Dan yang terakhir ada sistem hukum sosialis komunis. Baiklah, di sini juga ada manfaat studi filsafat hukum Islam. Apa saja sih manfaatnya? Nah, di sini saya sedikit menyebutkan, yaitu yang pertama ada menjelaskan kajian filsafat hukum Islam yang akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Lalu yang kedua ada filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Nah, menurut para ahli fikih, sebagaimana filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan. Apa saja sih kedua rumusan ini? Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan, yaitu pertama ada filsafat tasyri dan filsafat syariah. Yang pertama yaitu ada filsafat tasyri. Filsafat tasyri ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Nah, filsafat tasyri ini terbagi menjadi 5, yaitu ada di sini saya sedikit menjelaskan beberapa saja, yaitu ada da'aim ahkam atau disebut dengan dasar hukum Islam. Yang kedua ada mabadi ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga ada usul ahkam atau pokok-pokok Islam dan lain-lain. Lalu yang kedua ada filsafat syariah. Filsafat syariah ini bertugas membicarakan hakikat rahasia tentang hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama ada asrar al-ahkam atau disebut rahasia hukum Islam. Lalu yang kedua ada kasya'is al-ahkam atau disebut dengan ciri-ciri khas hukum Islam. Lalu yang ketiga ada manasin al-ahkam atau keutamaan hukum Islam dan lain-lainnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.